Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing lagi dari beberapa pertanyaan yang masuk ke tempat kami. Kalau kita ketahui teman-teman, dari sejak Januari sampai dengan saat ini bursa saham Indonesia udah anjlok hampir sekitar 24%. Dan kalau kita lihat juga satu bulan terakhir itu net foreign sale atau investor asing yang keluar dari pasar modal Indonesia sudah lebih dari 7 triliun. Apa nih dampaknya? Apa maksudnya apa? Itu adalah yang namanya pasar modal. Pasar modal adalah pasar di mana yang beli macam-macam teman-teman. Ada yang orang Indonesia, ada yang orang asing dan sebagainya. Dan kebetulan di Indonesia cukup banyak nih investor asing yang masuk. Dan ini akan sangat berpengaruh kepada semuanya. Maksudnya gimana? Oke, kita kena ada yang namanya corona masuk Indonesia, sudah di-approve sama Pak Jokowi masuk Indonesia. Hal tersebut akan menciptakan persepsi yang berbeda dari market. Apa maksudnya? Oh, berarti perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia kemungkinan akan melambat. Itu prinsip yang pertama yang dibaca oleh market seperti itu. Kalau melambat, dampaknya apa? Dampaknya adalah kalau saya invest di sana, return yang akan dapat tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu mereka, teman-teman yang investor asing pada keluar. Makanya ada sekitar 7 triliun keluar. Begitu 7 triliun keluar, apa dampaknya? Karena banyak yang jual hukum penawaran dan permintaan, banyak yang menjual, dampaknya apa? Harga akan turun. Indeks akan turun, otomatis itu. Itu. Jadi dampaknya apa? Corona dengan IHSG penurunannya. Karena corona menciptakan tadi perkembangan dunia yang melambat dan itu akan memberikan sinyal negatif kepada investor. Sehingga apa sekarang mereka pegangnya apa? Pegangnya adalah cash. Cash is the key. Kemarin sempat pada lari ke emas. Emas naik luar biasa, tapi kemudian emas juga turun. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa dengan kita, yang dibutuhkan apa? Uang cash. Karena orang pada ngambil cash. Itu yang terjadi di market Indonesia. Oke, buat teman-teman yang jadi investor pemula gitu ya, yang masih belajar investasi, mungkin kita berpikir, kalau indeks turun, masa depan suram nih, desu gitu ya. Sebenarnya bisa kita berpikir seperti itu, tapi tergantung pada persepsi teman-teman dulu. Apa maksudnya? Kalau teman-teman adalah investor yang berbau day trading itu apa ya? Pagi beli, siang atau sore sudah jual gitu. Jadi satu hari harus sudah cut, ngambil posisi, ambil, beli dan jual di siang hari. Kalau yang terjadi itu benar, teman-teman nggak usah masuk. Kenapa? Karena market lagi nggak menentu. Market berjalan di luar fundamental dari perusahaannya. Perusahaannya sebenarnya nggak ada masalah, perusahaan bagus-bagus saja. Tapi karena kondisi banyak yang menjual, tidak ada yang beli tadi, akhirnya harganya turun. Makanya OJK juga menerapkan yang namanya buyback saham tanpa lewat RUPS. Nah, itu untuk menjaga harga saham. Tapi apa yang terjadi kalau teman-teman bukan sebagai day trading? Apa maksudnya? Teman-teman untuk nabung di jangka panjang. Nah, sebenarnya ini merupakan peluang nih. Peluang. Kenapa? Karena lihat aja teman-teman. Di postingan sebelumnya sudah ada membahas mengenai price to earning ratio, PER, price to book value, PBV, bagaimana semakin kecil PBV semakin murah, dan memang harus dilihat fundamentalnya. Kalau kita tahu ada perusahaan yang fundamentalnya bagus dan memang itu dibutuhkan produknya oleh masyarakat dan harganya lagi murah, sebenarnya ini peluang buat teman-teman untuk membeli sebenarnya kalau memang untuk jangka panjang. Seperti itu. Karena ini opportunity yang mungkin 2-3 tahun terakhir tidak akan pernah kita lihat teman-teman. Kalau saya lihat di RTI, teman-teman, kalau saya lihat di RTI, kondisi market saat ini itu kalau per hari ini tanggal 16 Maret jam 10 jam 11 ini 4.700-an. Kondisi saat ini teman-teman ini mirip dengan di bulan Januari tahun 2017. Jadi 3 tahun yang lalu tuh seperti ini. Dan setelah itu kemudian harga market akan naik. Dan sekarang kita kembali pada hal seperti ini. Pertanyaannya adalah kita mau lepas
kita mau diemin aja, atau teman-teman yang mempunyai uang nganggur istilahnya ya, malah beli perusahaan-perusahaan yang barangnya bagus, perusahaannya bagus, tapi harganya murah. Nah, untuk perusahaan yang bagus, nanti teman-teman bisa lihat di video-video selanjutnya terkait dengan mengatur mengenai fundamental perusahaan. Saham turun, oke, teman-teman sudah ambil posisi kemarin. Misalnya PTA lah, PTA teman-teman udah ambil di Rp5.000 per sahamnya. Kemudian sekarang turun nih, jadi 4.200 nih. Mau di cut loss juga ngeri-ngeri sedap kan begitu ya. Tergantung pada persepsi teman-teman. Kalau udah yakin teman-teman sama perusahaan tersebut, dan teman-teman sifatnya adalah long term investor, cukup panjang waktunya, malah harusnya teman-teman beli lagi kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman tadi ngeliat, oh tapi ini saya nggak berani nih Pak, menunggu pisau yang jatuh kan begitu ya, karena harga saham lagi jatuh, menunggu pisau berjatuh beresiko, ya udah teman-teman cut loss, nggak ada masalah. Nanti teman-teman harus memperhatikan, tapi teman-teman harus lihat lagi kapan bottomnya. Begitu di bottom mulai naik, teman-teman harus segera beli, karena di situ waktu yang tepat untuk membeli. Ya mungkin itu aja teman-teman, beberapa tips buat teman-teman biar nggak galau menghadapi virus corona dan IHSG yang sedang terjun bebas. Tapi kalau buat saya sebenarnya bukan terjun bebas, sedang murah-murahnya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, teman-teman bisa menyikapinya macam-macam, tergantung pada persepsi teman-teman sendiri. Oleh karena itu, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.